Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam JP2GI. Perkenalkan, nama saya Syamdidi. Saya peneliti di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk memoderatori kegiatan webinar yang keempat JP2GI. Kita berjumpa kembali pada webinar Kusuma, Kurangi Susut Makanan Bergizi JP2GI. Pada webinar kali ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai menyambut World Food Day yang sudah diperingati setiap tanggal 16 Oktober. Dengan topik untuk kali ini webinar yaitu adalah Pahlawan Pangan Bergizi, Aksi Kita, Masa Depan Kita. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa pada kesempatan ini. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Dodi Iswardi MA. Beliau adalah Kepala Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat, Badan Litbangkes Kemenkes. Beliau juga merangkap sebagai Board JP2GI. Pembicara kedua adalah Ibu Nuni Kusuma Wardani PhD. Beliau adalah anggota Departemen Riset dan Pengembangan DPP Persagi periode 2019-2024. Pembicara ketiga kita ada Bapak Insinyur Budi Wibowo. Beliau adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan AP5I. Pembicara keempat Bapak Agung Saputra. Beliau adalah CEO Surplus Indonesia, sebuah startup. Dan pembicara kita terakhir, narasumber kita terakhir adalah Ibu Eva Batiar. Beliau adalah CEO sekaligus founder Garda Pangan Indonesia. Sebelum kita memulai acara ini, perkenankan kami menyampaikan tata tertib pelaksanaan webinar sebagai berikut. Untuk diperhatikan kepada seluruh peserta webinar. Yang pertama adalah webinar ini akan berlangsung selama 2,5 jam. Kita mulai jam 1.00. Insya Allah akan selesai pukul 15.30 kalau kita bisa tepat waktu. Yang kedua adalah peserta webinar akan mendapatkan sertifikat dengan nilai 1 SKP dari DPP Persagi. Bagi peserta yang memerlukan sertifikat, peserta harus mengisi absen sebanyak 2 kali. Jadi nanti di awal acara akan dibagikan link absen di chat, di kolom chat, dan nanti di akhir acara akan dibagikan kembali link chat yang baru. Mohon para peserta untuk mengisi absen, karena untuk dapat sertifikat syaratnya harus mengisi 2 absen. Kemudian yang ketiga adalah tanya jawab akan dilakukan setelah presentasi masing-masing narasumber. Jadi setelah narasumber presentasi akan dibuka pertanyaan, 3 pertanyaan. Apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, maka akan kita sisihkan waktu di akhir pleno kalau memang masih ada waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bagi peserta yang mengikuti acara dari YouTube, pertanyaan dapat disampaikan di kolom komentar. Tautan kepada materi akan kami sampaikan di akhir acara dan dapat juga diunduh di website JP2GI. Nama websitenya adalah jp2gi.org. Sertifikat akan kami sampaikan seminggu setelah acara ini berlangsung. Baiklah, kita akan segera memulai acara ini. Untuk itu kami mengundang Dr. Sunan Hadi Purnomo. Beliau adalah Ketua Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar kali ini. Kepada Pak Sunan, waktu dan tempat kami persilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Terima Pak kasih. Sunan. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT bahwa kita ketemu dalam webinar keempat ini, yang semoga aja webinar-webinar yang kita laksanakan ini bisa memberikan suatu kontribusi terhadap pembangunan negeri kita, terutama dalam aspek penanganan bahan pangan dan juga untuk peningkatan gizi masyarakat. Dalam kesempatan ini tentu saja kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dadi Izwardi yang merupakan ibu kandung daripada JP2GI yang tahun 2018 dulu telah membidani kelahiran organisasi ini bersama dukungan dari GEN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga Bu Nuni Wismawardani, mitra kita utama di dalam berjuang untuk gizi masyarakat ini yang dari Persagi, dan juga Pak Budi Wibowo dari AP5I, pengusaha perikanan se-Indonesia, ini beliau ketua umumnya, dan Pak Agung Saputro yang banyak pengalaman di dalam untuk pangan dan gizi ini dari Surplus Indonesia, dan Bu Iva Baktia yang juga dari Garda Pangan yang juga turut berjuang dengan bersama jejaring kita. Nah, semoga upaya-upaya kita, apa yang kita bahas ini nanti sangat bermanfaat, sehingga nantinya pada akhir bulan November nanti sudah bisa kita bukukan semuanya pemikiran-pemikiran kita bersama ini, bagaimana supaya Indonesia itu tidak ketinggalan untuk mengupayakan supaya susut pangan itu tidak berkurang banyak, sehingga akhirnya sangat potensial, sangat signifikan untuk meningkatkan gizi masyarakat. Kembali lagi kami terima kasih, dan kalau dari JP2GI ini ada kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sunan atas sambutannya. Sebelum sesi pleno dimulai, kami mengundang untuk rekan-rekan sekalian untuk bergabung bersama kami di JP2GI. Bisa mendaftar di website kami. Nanti tautan linknya akan kami sampaikan di chat box. Sebagai informasi, rekaman webinar pertama sampai dengan ketiga. Untuk kali ini adalah webinar keempat, webinar 1, 2, dan 3 sudah bisa diakses di channel YouTube JP2GI. Nama akunnya yaitu adalah JP2GI Official. Jadi Bapak Ibu yang kemarin terlewatkan untuk menyaksikan webinar 1, 2, dan 3, silakan untuk mengunjungi akses YouTube JP2GI Official. Jangan hanya YouTube Baim Paula, Atta Halilintar yang dikunjungi, tetapi YouTube JP2GI juga tak kalah penting demi meningkatkan nilai gizi ikan buat masyarakat Indonesia. Baik, sebelum kita mulai sesi presentasi dan diskusi, kami mengundang untuk semua narasumber, kita foto bersama ya Bapak Ibu. Mohon juga peserta untuk membuka videonya, kameranya. Silakan dibuka, kita foto bersama dulu. Setelah foto bersama, nanti kita baru beranjak ke sesi paralel, sesi pemaparan dan diskusi. Kalau sudah siap, silakan Pak Mas Bagus diambil fotonya. Baik, kita beranjak ke sesi utama, yaitu sesi pemaparan dari para narasumber. Untuk yang pertama kami mengundang Bapak Insinyur Dodi Izwardi MA. Beliau adalah Kepala Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat Badan Litbangkes Kemenkes. Beliau juga board JP2GI. Nanti format acaranya Pak Dodi presentasi, setelah itu kita akan diskusi untuk menjawab 2 sampai dengan 3 pertanyaan berikutnya. Setelah itu baru narasumber berikutnya untuk memaparkan materinya sampai selesai 5 narasumber. Sebelum Pak Dodi memaparkan
materinya, saya akan bacakan sekilas CV Pak Dodi, supaya kita sebagai peserta kenal dengan beliau. Jadi Pak Dodi ini adalah Kepala Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat, di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Pak Dodi berkantor di Jalan Percetakan Negara di Jakarta Pusat, dekat dengan Rutan Salemba. Pendidikan terakhir Pak Dodi adalah Master of Art Interprofessional Health and Community Care, Bournemouth University, the United Kingdom. Beliau lulus tahun 2003. Pendidikan sarjana Pak Dodi ditamatkan dari IPB, jurusan Sumber Daya Keluarga dan Gizi Masyarakat pada tahun 1994. Nomor telepon, alamat email ada pada saya. Bagi Bapak Ibu peserta yang membutuhkan nomor telepon atau alamat email Pak Dodi, silakan menghubungi panitia. Baik, Pak Dodi akan menyampaikan materi tentang upaya pencapaian ketahanan pangan dan gizi 2020-2024 melalui pengurangan susut pangan. Kepada Pak Dodi, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf, Pak Dodi punya waktu 20 menit, Pak, untuk presentasi sekaligus diskusi. Silakan Pak Dodi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Di sini ada Ketua Jejaring Pasca Panen Gizi Indonesia, Pak Sunan, Bapak Ibu narasumber yang lain, dan juga para peserta Vikon webinar yang keempat. Sekali lagi selamat untuk acara yang keempat, luar biasa untuk acara kegiatan ini. Apresiasi setingginya kepada Bapak Ibu, saya bisa mencoba untuk menyampaikan paparan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Paparan judul yang disampaikan ke kami, emang awalnya saya juga agak sulit, tapi saya sedang mencoba untuk memfokuskan berbicara mengenai food and nutrition research innovation sebenarnya. Karena apa? Karena di zaman yang serba sulit seperti ini, dan juga di zaman yang bencana alam di Indonesia cukup tinggi, ya kalau kita lihat curah hujan yang cukup tinggi, bencana alam di mana-mana, dan juga yang bencana non alam yang begitu dahsyat sekarang ini, yaitu pandemi COVID, itu akan merubah tatanan kita semuanya. Nah, pada kesempatan ini judul yang diminta itu adalah upaya pencapaian ketahanan pangan 2020-2024 melalui pengurangan susut pangan. Jadi materi yang ini sangat luar biasa yang diminta oleh panitia penyelenggara, karena saya sedang memperdalami dari sisi gizi sensitif sebenarnya. Karena apa? Karena kalau gizi spesifik itu 30% dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, dan itu angkanya tidak pernah mengembirakan itu emang. Ya contoh seperti ASI eksklusif murni misalnya, itu angkanya dari 2013-2018 cuma naik 1% menjadi 37%. Nah, jadi mudah-mudahan dengan akar masalah kita bicara pada saat seperti ini. Nah, pada tahun ini Hari Pangan Sedunia itu dengan temanya cukup luar biasa, tumbuhkan, pelihara, dan lestarikan. Grow, nourish, sustain together. Nah, penekanan di sini adalah bicara mengenai transformasi sistem pangan. Kita lihat bahwa pada masalah utama ya yang terjadi itu adalah seperti sebenarnya sudah lama disampaikan oleh seorang filosof Hippocrates. Ya kenapa? Karena terjadilah pada kita saat ini kita berbicara mengenai waste ya food dan makanan-makanan yang susut ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang menjadi fokus yang saya lingkari warna merah di sini itu rantai pasok pangan di sini. Kita bicara produksi, sistem produksi, storage dan distribusi, processing dan retail market. Jadi mudah-mudahan JP2G ini akan yang fokusnya pada awal tadi kita lihat seperti di fish, di ikan, itu kita akan melihat seperti apa. Hal ini juga akan mendorong nanti Indonesia berhasil menjadi sebagai pencapaian 17 goals, Sustainable Development Goals, yang nomor 12 ini sebenarnya. Jadi saya coba mengikuti terus, sehingga kalau kita cara berpikirnya, dampak daripada
nutrition and health outcomes di sini, bagaimana kuantitas, quality, diversity nanti akan terlihat. Ya. Nah ini yang menjadi bagaimana food system di dalam konsep keseluruhannya sebenarnya. Jadi kita bisa melihat bagaimana langkah-langkah ada modern, ada tradisional, ada mix. Ya. Nah ini yang bisa kita lihat di dalam satu kerangka besar yang dari nasional, dari SDG global sampai menjadi ke sebuah sistemnya. Next. Nah kita lihat di sini, saya mencoba karena negara kita adalah negara NKRI. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita menekankan kepada SDGs, jadi sistem pangan relevan dengan semua tujuan berkelanjutan. Karena ini akan berdampak kepada satu komprehensif bagaimana pendekatan dilakukan. Nah, yang foto-foto gambar ini adalah bagaimana sebenarnya ada Menko, ya, ada Menko Maritim Invest di sini yang bertanggung jawab sebenarnya terhadap kemaritiman dan ikan. Juga ada Menko Kesra di sini, Menko PMK nama sekarang, Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan. Di sini kita lihat itu bicara bagaimana berkoordinasi ya untuk hal-hal yang penanganan masalah-masalah kesehatan. Nah, di dalam kegiatan yang besar ini transformasi kebutuhan pangan itu sebenarnya emang sudah ada pembangunan 5 pilar rencana aksi nasional pangan dan gizi di sini sebenarnya. 5 pilar ini yang menggambarkan bagaimana berbicara di dalam sistem pangan yang relevan dalam semua tujuan bangunan berkelanjutan. Jadi kalau kita bicara pada hari ini tentang mutu keamanan pangan, ini akan berbicara mengenai susutnya pangan atau kehilangan pangan di sini. Nah, kementerian ini sudah ada dalam peraturan presiden di dalam kegiatan-kegiatan dilakukannya. Juga peningkatan akses. Ya. Nah, yang saya lingkari di sini adalah mengenai pilar kelima nih, koordinasi pangan dan gizi. Ini yang selalu Bappenas, Kemendagri, dan Kemenko PMK di sini. Saya sudah ngomong sama teman-teman Menko Maritim Invest untuk terlibat dalam koordinasi pangan dan gizi karena ada sumber daya alam dan juga fokus kepada ikan terutama dengan hasil olahnya. Ini yang menjadi kalau kita lihat sebuah regulasi policy di nasional kita seperti apa. Nah, pada saat yang terjadi pada saat ini adalah yang gambar yang 5 pilar ini sebenarnya kalau saya masukin 5 pilar stunting itu ketemunya dapat dia sebenarnya. Tapi kita udah main di hilir. Nah, sebenarnya kita harus bereskan dulu main di hulu nih. Ya. Nah, hulu ini yang sebenarnya nanti dari nasional, provinsi, kabupaten. Nah, itu sudah berjalan. Nah, perjalanan itu waktu saya menjadi jadi direktur gizi itu masih tertatih oleh karena kesulitan di dalam bagaimana mengkoordinasikan pangan dan gizi terhadap upaya-upaya di sini. Jadi sehingga banyak-banyak gerakan-gerakan yang masuk di dalam konteks di sini. Nah, jadi keterlibatan dari semua multi stakeholder di dalam ini akan menjadi upaya yang luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan JP2PGI ini adalah sebagai think tank-nya dan juga menjadi lead terhadap nutrition sensitif ya. Karena kalau di dunia bicara itu agriculture sensitif ya. Nah, ini yang menjadi fokus utama pertama dari bagaimana langkah awal kita 2020-2024 untuk bisa mencapai mengatasi segala macam bentuk kejadian malnutrisi. Nah, ini yang salah satunya stunting, wasting segala macam itu akan bisa terukur di sana. Next. Lanjut. Ya. Nah, di sini peraturan Presiden nomor 83 2017. Jadi waktu menjadikan ini luar biasa beratnya. Ya karena ada hal yang menjadi kekuatan bagaimana kebijakan strategis. Kita punya kedaulatan pangan di situ, bicara di sana. Ya, ada benturan-benturan yang bagaimana terlihat. Jadi sebenarnya dalam kebijakan ini di sinilah yang bisa kita masuki di mana keterlibatan. Jadi semua multi stakeholder itu kalau berbicara misalnya kita kembalikan kemana penanggung jawab polisinya itu. Misal sebagai contoh misalnya kita ke provinsi. Provinsi ada program stunting yang tanggung jawabnya Kemendagri. Nah di situ kalau kita bicara tentang pangan dan gizi itu bisa masuk di sana. Yang kita masuk adalah bukannya program bagaimana kita beri makanan, tapi kita mengajarkan bagaimana masyarakat untuk tidak membuang makanan. Itu yang harusnya bahasanya seperti itu. Tapi selama ini enggak. Jadi selama ini sama-sama ngasih makanan terbuang di mana-mana. Ya, jadi akhirnya belum bisa tepat seperti itu. Kami sudah mencoba berdiskusi dengan para multi stakeholder di level nasional.
Jadi artinya kementerian-kementerian yang keterlibatan dari sana itu melihat seperti apa. Yang paling penting dalam SDGs yang 12 tadi itu adalah kita kalau di Indonesia yang menjadi masalah adalah food loss, susut pangan. Kenapa? Karena di situ yang menjadi hambatan kita. Jadi petani kita tuh nggak bisa maksimal untuk mendapatkan penghasilannya karena terlalu besarnya susut pangannya sehingga mereka tidak mendapatkan yang tinggi. Nah ini yang waktu kita diskusi menyusun perpres ini luar biasa nih. Karena saya mengikuti betul ini. Dari mulai 2013 sampai 2017 akhirnya kita bisa melihat bagaimana akhirnya peraturan presiden dilahirkan. Ini satu kekuatan yang luar biasa sebenarnya yang perpres ini yang harus diikuti dari Undang-Undang Pangan Nomor 18 2012. Lanjut. Nah ini juga kita bisa lihat tadi ya ada pilarnya di pasal 12. Ya. Nah ini yang bisa kita lihat. Jadi kalau SOTK, SKPD menyesuaikan kondisi daerah, ya karena pasti bertanggung jawabnya seperti apa. Ya, ini yang menjadi kebijakan yang sangat kuat. Next, lanjut. Nah ini yang menjadi contoh seperti di sini sebenarnya. Jadi sebenarnya kita tuh punya pedoman gizi seimbang. Ya, ini Permenkes gizi seimbang. Jadi artinya memang sangat teknis di Kementerian Kesehatan. Ya, sebenarnya kalau di dunia lain itu pedoman gizi seimbang itu ada di Kementerian Pertanian sebenarnya, ya. Ya tapi nggak apa-apa di Indonesia mungkin dietary guideline ini menjadi di sini. Nah ini yang kita lihat kalau tumbal balik di dalam konsep di sini ini bisa kita lihat. Jadi artinya dengan multisektoral nutrition development mainstream kalau kita mau lihat ini terkait gitu. Misal kayak water supply and sanitation ini hanya kita fokus kepada pencegahan infeksi. Padahal pada saat kita memproduksi pangan di sini, kalau kita bisa mengatasi susutnya, waste-nya segala macam, justru lingkungan teramani gitu. Nah ini yang memang harus menjadi. Nah tapi kalau sasaran ke manusia dengan gizi seimbang sini dietary guideline yang harus menjadikan satu fokus bagaimana sih pola makan kita sebenarnya itu. Kalau emang sangat bertumpu kepada sumber karbohidrat dari beras misalnya, nah ini emang harus mulai mencari sumber-sumber karbohidrat yang kira-kira ramah semua seperti ini. Nah ini yang salah satu penekanan kedua kalau kita turunkan daripada policy yang dilakukan itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi susut. Jadi artinya kita bisa menghitung sebenarnya angka kecukupan gizi yang dianjurkan di dietary guideline bisa dapat. Ya, jadi kita punya 2013 kemarin ada Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi sudah ada Permenkesnya. Nah itu belum bisa dikaji. Mudah-mudahan nanti di JP2G ini bisa mengkaji AKG di sini sebenarnya. Kementerian-kementerian pertanian itu sudah banyak indeks dibangun saya lihat. Ya. Ada indeks ketahanan pangan segala macam. Ya kita masuk hunger itu bisa kita lihat di sini ukuran-ukurannya. Nah ini yang menjadi mainstreaming dalam multisektoral terhadap bagaimana kita mengatasi program yang bisa kita masukkan. Next. Nah ini kita lihat. Jadi artinya koordinasi di sini ini sudah masukkan. Karena apa? Karena pedoman gizi seimbang kita di sini yang sebenarnya menjadi pesan-pesan apa yang harus masuk. Sebagai contoh misalnya kita bicara batasi konsumsi pangan manis misalnya. Ya kita GGL, gula, garam, lemak di sini kan menjadi tantangan di sini tersendiri. Nah di sini harus masuk di dalam rencana aksi pangan dan gizinya. Karena Badan POM terlibat di dalam mutu dan keamanan pangan. Sini ada Badan POM, Kementerian. Nah ini bisa masuk. Ada 10 pesan sebenarnya yang sederhana yang kita lakukan. Ya, emang harus bisa kita membumikan sebenarnya down to earth. Jadi waktu kita bicara dengan para pengurus jejaring pasca panen gizi, bagaimana down to earth-nya itu? Nah, down to earth-nya itu sebenarnya adalah ada pedoman ini sebenarnya. Ya, nah ini yang terlihat, yang harus bisa masuk di dalam konteks mana yang mau kita lihatin, yang mau kita penekanan dalam aktivitasnya. Next. Nah, jadi akhirnya yang selama ini kita jadi berfokus adalah di atas di sini, ya, yang direct cause ini kita jadi fokusnya. Padahal yang pada topik kita hari ini kita bicara indirect causes sama basic causes. Ini yang memang harus menjadi kekuatan kita terus-menerus. Ya. Jadi sehingga saya minta dengan Pak Sudan kita lari ke akar masalahnya saja. Karena di sini akan terlihat di dalam bagaimana bicaranya nutrition sensitif sebenarnya. Jadi kalau misalnya susut pangan sama waste tadi bisa diatasi sekian persen saja dengan yang tadi ada flyer tadi mengenai gambar itu. Nah ini bisa menjadi
penanganan, bisa mengatasi atas sebenarnya. Karena apa? Karena inadequate dietary intake sama disease ini oleh karena dampak daripada kasus-kasus di akar masalah yang nggak selesai sebenarnya. Karena kita asik di atas, akhirnya di bawah tidak kelihatan. Nah ini yang menjadi, mudah-mudahan webinar yang keempat ini bisa memformulasikan, jadi sehingga bisa menjadikan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, bagaimana menggerakkan daripada nutrisi sensitif ini. Ya. Nah ini bisa melihat konteksnya dari halnya ini. Pasti akan berdampak kepada nutrition status. Jadi kalau kita ingin menurunkan stunting 14%, kalau kita memang besar-besaran mengatasi di basic cause sama indirect cases, ini akan cepat untuk mengatasi masalah gizinya. Tapi kalau kita penekanan di sini, itu nggak akan kuat. Ya. Seberapa besar kita akan mendorong ke masyarakat untuk mengkonsumsinya, itu akan berat. Karena daya beli mereka sangat rendah. Next. Nah ini jadi ada satu contoh yang sebenarnya saya pelajari dari World Economic Forum sebenarnya. Jadi sebenarnya memang harus ada inovasi sebenarnya. Jadi mudah-mudahan inovasi ini bisa melihat. Karena apa? Karena zaman sekarang ini dengan webinar Vicon ini udah menjadikan satu kebutuhan yang sangat penting. Jadi bagaimana kita mengeksplor di sini, kita bisa melihat bagaimana di tahun 2018. Jadi saya selalu mengikuti bagaimana kebijakan di dunia untuk bisa kita masuk di dalam hal seperti ini. Nah mudah-mudahan nanti ada permateri dari industri, dari para penggerak marketing atau bisnis seperti apa, itu bisa melihat menjalankannya seperti apa. Nah ini yang sebenarnya harus nanti diangkat ke pemerintah, ya misalnya menggunakan kalau nutrigenetics for personalized nutrition ini untuk obesitas, ya ini bisa ngelihat. Atau kita bicara food sensing technologies for food safety and quality nutrition, ini bisa kita lihat. Ya. Nah kami di Litbang saya mencoba untuk berbicara mengenai big data ini, karena kita masalah kita kan triple burden. Ya salah satu triple burden kita tuh nutrition micronutrient deficiency ya, the hidden hunger itu. Jadi artinya itu yang menjadi kekurangan vitamin D, kekurangan Fe, kekurangan zinc. Nah ini bisa bicara di analitik, kita bisa akan masuk bagaimana memperbaiki. Ya jadi ini salah satu yang power dari transformatif di masih baru 2018. Tapi 2019, 2020 kita ada pandemik. Jadi terhenti oleh karena situasi global daripada ada bencana non alam pandemi COVID. Next. Pak Dodi, mohon maaf, 3 menit lagi, Pak. Iya. Sedikit lagi nih. Next. Ya. Nah ini ya, jadi artinya di sini tadi bisa mengurangi food waste, ya. Bisa mengurangi overweight di sini, ya kita bisa dari beberapa ton, dari ini beberapa transformatif yang kita contohkan. Nah mudah-mudahan ini bisa dari bisa bersama-sama dengan pemerintah untuk masuknya seperti apa. Karena ada kan kita bicara SDGs sebenarnya kalau di leveling ketanpahan dan ini ya, inclusive, sustainable, efficient, nutrition and healthy. Next. Ya, ini juga jadi teknologi pangan tadi ya mengubah bentuk permintaan ya. Jadi kalau langkah-langkahnya apa? Untuk perusahaan gizi seperti apa. Jadi mudah-mudahan dengan webinar ini ada tertarik dari swasta, kita diskusikan bisa pengembangan di program seperti apa. Next. Ya, ini hubungan mempromosikan hubungan rantai nilai tadi menggunakan internet ya. Jadi sekarang udah belanja itu udah mulai pakai pesannya buah-buahan itu dengan internet saja ya. Dan petani itu bisa lakukan. Next. Ya ini saya coba baca di Lancet. Kami sama-sama menulis di Lancet waktu itu ya. Jadi emang sebenarnya harus ada 5 strategi untuk transformasi sistem pangan ini ya. Yang saya tekan di sini strategi 5. Selaraskan dengan setidaknya kehilangan kumulasi pangan SDGs. Jadi artinya topik kita pada hari ini dengan Hari Pangan Sedunia ini dan yang disampaikan oleh JP2G ini sebenarnya udah pas kita lakukan. Nah ini sekarang kita berbicara bagaimana menselaraskannya itu sebenarnya yang harus kita turunkan ya. Jadi strategi kelima. Jadi udah inline dari dunia berbicara untuk bagaimana adanya sustainable food system ini ya untuk healthy diet. Next. Nah ini jadi kita akhirnya bisa mengembangkan ya,
Jadi artinya peningkatan investasi infrastruktur, kerjasama antar berbagai pelaku. Jadi hari ini dari saya selaku boardnya BPDGI bisa kita bicarakan nanti bergerak kemanapun untuk kita membicarakan kepada multi stakeholder. Ya, apakah kita ke GAPMI misalnya melihat mereka yang bergerak dari makanan dan minuman, bagaimana mereka melihat itu difasilitasi oleh pemerintah. Peningkatan kampanye mempromosi kehilangan keborasan makanan. Nah ini yang memang harus terus menerus ya, yang harus dikampanyekan, promosi kehilangan keborasan makanan. Next. Terima kasih. Itu Pak Sambidi yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk di policy nasionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi atas presentasi yang cukup menarik sekali. Bapak Ibu peserta webinar, apakah ada pertanyaan untuk Pak Dodi? Silakan raise hand atau chat di Q&A di box question and answer. Silakan. Sambil menunggu pertanyaan, ada statement menarik dari Pak Dodi yang tadi disampaikan bahwa selama ini kita fokus pada memberi pangan, Pak ya, tetapi kita lupa berapa pangan yang dibuang. Padahal itu yang paling penting. Kalau kita bisa optimalkan berapa pangan yang dibuang, kita bisa mengurangi berapa pangan yang harus diberikan, sehingga kita bisa mengalihkan pangan itu untuk keperluan yang lain. Dan tentunya akan mendukung sustainability, keberlangsungan pangan. Pak, ada satu pertanyaan ini ditujukan ke Pak Dodi, saya bacakan. Berhubungan dengan transformasi sistem ketahanan pangan, bagaimana caranya mengurangi kehilangan dan pemborosan pangan, serta tindakan konstruktif untuk menahan pangan, untuk ketahanan pangan dan gizi. Terima kasih. Ya, jadi pendekatan pertama itu emang kalau kita lihat dari SDGs 2015 diadopsi di dunia internasional, para di Economic Forum itu di 2018 itu memformulasikan pertanyaan ini, bagaimana memformulasikan. Sehingga 2019 itu Lancet menulis bagaimana langkah-langkah kita mengatasi seperti ini. Nah, jadi waktu kita berbicara untuk penurunan seperti ini, pertama itu adalah bagaimana kita melakukan dulu di dalam 12 langkah transformasi tadi itu yang kita lihat. Ya, itu bermacam-macam. Ada menggunakan teknologi internet, ya jadi artinya bisa melihat satu processing. Contohnya misalnya begini, pada saat di daerah Pulau Jawa misalnya seperti sekarang ini kita tahu banyak mangga misalnya. Nah mangga ini sebenarnya kalau kita bisa secara cepat melihat waste-nya atau susutnya itu bisa kita lihat secara cepat. Nah di sini yang memang nanti kita minta bantuan kepada para pemangku kepentingan untuk bisa bagaimana mengurangi susut dan pangannya ini. Nah jadi pada saat melimpah ruahnya pangan itu akhirnya kita bisa melihat ya, contoh dari mulai mentah dipetik, udah itu menjadi matang, akhirnya menjadikan jus misalnya seperti ini. Padahal di WHO itu jus itu tidak direkomendasikan lagi sebagai makanan GGL tadi itu. Nah ini yang sebenarnya harus diajarkan bagaimana kuncinya di rantai pasok pangannya itu gitu. Nah ini yang kita lihat Pak pertama kali. Jadi ketersediaannya harus dilihat, distribusinya bagaimana kita lihat. Jadi food systemnya itu yang tadi di gambar besar yang tadi yang ada itu yang terlihat adalah kita mau menjaga di rantai pasok ya. Jadi setiap titik kita lakukan rantai pasok supaya jangan sampai pangan itu menjadi rusak dia atau hilang di perjalanan. Nah ini yang belum Pak Sam, kita lupa Pak selama ini hanya baru kita bicara saja, ayo tolong jangan buang makanan, ayo kemana. Nah itu kita terjadi Pak. Nah kalau kita ukur balik dari AKG, misalnya angka gizi yang dianjurkan, itu kelihatan gitu. Ya, nah ini yang harus yang terjadi akhirnya kita kelompok vulnerable-nya tidak dapat konsumsi makanan untuk yang adekuat, petaninya tidak mendapat untung terhadap dari ekonominya dan industrinya yang begitu banyak menginvestasi tidak mendapat keuntungan Pak. Ya. Udah ada penelitian yang dilakukan oleh Gustafson tahun 2011 ya. Jadi sepertiga pangan yang diproduksi di dunia hilang dan susut. Bila mengatasi kehilangan dan susut pangan ini akan mendapat 3 kali lipat keuntungan, yaitu pada keamanan pangan dan zat gizi. Jadi artinya kalau kita bicara pada hari ini itu akan dapat keuntungan 3 kali, Pak. Nah, pertanyaan itu yang kedua adalah peningkatan pendapatan yang lebih tinggi bagi petani dan pelaku rantai pasok. Dan 3, lingkungan yang asri, Pak, green
Nah ini yang tiga ini. Mudah-mudahan dengan pertanyaan tadi itu menjadi bahan pemikiran kita di level down to earth-nya di lapangan nanti Pak. Di sentra-sentra yang menghasil industri, misalnya ikan, misalnya buah-buahan, ya itu seperti itu Pak Sandi. Baik Pak Dodi, terima kasih penjelasan sangat detail sekali. Berikut ada lagi Pak Dodi pertanyaan dari Anggraini Rizky Mayangsari yang ditujukan instansinya dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Pak. Ya. Mungkin beliau suster atau dokter. Pertanyaannya adalah, pentingkah kita mengetahui persentase makanan apa yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga bisa tepat jenis bahan makanan yang diberikan sehingga tidak terbuang? Ya, jadi ini pertanyaan yang ya di rumah sakit biasanya kalau di dalam, contoh gini Pak, di rumah sakit itu saya pernah bekerja di rumah sakit. Jadi tingkat penerimaan makanan di rumah sakit itu cukup banyak yang dibuang Pak. Jadi ada food waste-nya di sini. Ya. Jadi pada saat saya sebagai seorang nutrisionis di rumah sakit, itu saya sering datang ke kunjungan-kunjungan ruangan, itu menanyakan keinginan seperti apa. Emang di sini sama seperti yang itu yang kita diskusikan seperti rantai pasok pangan itu. Ya, jadi bermacam-macam di rumah sakit ini bermacam-macam penyakit, jadi sehingga jenis makanan itu diberikan adalah satu mendekati supaya makanan itu bisa harganya yang dikeluarkan oleh rumah sakit untuk sebuah makanan itu bisa terpenuhi dan juga preferensi daripada pasien rumah sakit itu bisa terpenuhi ya. Nah ini emang sebenarnya harus dilakukan analisis untuk jenis item pangan sebenarnya. Kalau pengalaman saya waktu itu saya coba berdiskusi melakukan food recall makanan, juga ada food list makanan, dan kita melihat jumlah makanan yang dikonsumsi pada saat itu bisa teratasi Pak, seperti itu. Jadi akhirnya makanan-makanan yang tidak habis dimakan oleh pasien itu cukup besar di situ. Ini salah satu contoh yang menarik sebenarnya. Ya ini udah pernah jadi kajian saya juga dulu waktu itu di dalam, tapi itu baru masuk di dalam satu rumah sakit. Nah sekarang sebenarnya kalau kita menyangkut dari semua aspek lebih besar lagi itu ya akan terlihat Pak, gitu. Akan terlihat lebih besar lagi bagaimana susut pangan itu, bagaimana kehilangan pangan itu. Nah kehilangan makan kalau susut itu di negara-negara berkembang ya. Tapi kalau kalau kehilangan pangan itu di negara-negara maju. Jadi mereka menggunakan teknologi bagaimana pangan itu bisa bertahan lama. Itu pertanyaan yang bagus yang di rumah sakit. Mudah-mudahan bisa menjadi ukuran sebuah rumah sakit terhadap bagaimana ukuran. Nah selama ini yang diukur itu cuma malnutrition hospitalnya saja. Ya jadi pasien yang rumah sakit masuk rumah sakit, nah itu yang diukur. Padahal yang menjadi ukurannya di instalasi nutrition di sana, ya nutrition instalasi itu yang paling penting adalah bagaimana makanan yang berkualitas biarpun sedikit ya, tapi artinya bisa mengukur untuk kesembuhan pasien. Seperti itu Pak Samdi. Baik, terima kasih Pak Dodi. Satu lagi Pak ya, ada pertanyaan satu lagi terakhir mungkin ini. Ya. Dari Nupila Avanti, pertanyaannya adalah, apakah program yang dilakukan sekarang sudah pas untuk ketahanan pangan? Bagaimana menguatkan signature pangan tiap daerah, misalnya NTT dengan jagung dan kopinya? Itu Pak pertanyaannya Pak. Ya. Baik, ini pertanyaan yang bagus nih Pak. Ya jadi sebenarnya begini, jadi kalau kita bicara, ya jadi saya melihat begini, memang sebenarnya pangan itu emang harus hidup di lokal pangan itu sendiri Pak. Ya. Jadi waktu saya mempelajari namanya nutrition transition namanya itu, ya contoh seperti ini. Jadi waktu zamannya Pak Harto itu kita melihat bahwa kalau makanan-makanan seperti provinsi di NTT itu kan lebih banyak mengkonsumsi jagung sebenarnya. Ya itu emang hidupnya mereka emang cocok dengan food habit yang dimakan oleh provinsi NTT. Demikian juga dengan Papua misalnya. Ya. Nah tapi sekarang ini dengan perkembangan teknologi udah nggak mungkin lagi Pak. Jadi artinya salah satunya yang paling penting adalah kita kembali lagi ke dietary guideline tadi itu. Ya. Jadi artinya dietary guideline tadi bagaimana ketersediaan pangan di suatu daerah. Ya. Dan itu akan berpengaruhi bagaimana konsumsi rumah tangganya. Itu yang sebenarnya. Nah program apa yang dilakukan? Nah sebenarnya program yang dilakukan adalah pada saat di suatu daerah itu mengkonsumsi ketahanan pangan di sana, kita katakan bahwa sumber karbohidrat itu bukan hanya dari beras, bahwa jagung itu juga sumber karbohidrat, itu sebenarnya. Nah ini yang memang harus ada kampanye promosi terhadap yang dikatakan ketahanan gizi itu Pak.
Karena di mana satu daerah yang ketahanan gizinya kurang, ya, saya pakai nutrition sensitif di sini, ketahanan gizinya itu kenapa? Karena di sini memang ada faktor yang mempengaruhi daya beli, ada yang mempengaruhi terhadap adanya pangannya itu sendiri gitu. Nah ini yang menjadi pemilihan-pemilihan yang lengkap. Jadi sehingga pada saat misalnya ada kelaparan, kebencana alam misalnya, nah itu mereka sudah bisa menyiapkan seperti apa gitu. Ya jadi, nah di sini emang ada pertanyaan misalnya NTT dengan jagung dan kopinya. Dan kopi ini ya artinya di dalam distribusi pangan rumah tangga tadi itu kita bicara kopi ini sebagai di dalam ini kan bukan dikatakan sebagai makanan pokok, tapi dia sebagai income generating daripada livelihood di masyarakatnya yang ada di provinsi NTT. Jadi itu yang lihat. Jadi artinya mereka punya produksi kopinya, dia punya jagungnya tadi. Nah itu bisa dia melakukan olahan-olahan yang sesuai dengan ketahanan pangannya di sini. Nah makanya sehingga di dalam di dalam Perpres 83 2017 itu kebijakan strategi pangan dan gizinya itu sangat menguatkan bagaimana rantai pasok pangan tadi itu Pak. Itu yang menjadi penguatannya. Demikian Pak, mudah-mudahan bisa. Ya ini memang perlu perkembangan yang kajian-kajian, tapi nanti saya memang berfokus kepada food and nutrition research innovation, saya selalu akan ke situ pengembangannya. Baik, terima kasih Pak Dodi atas penjelasannya, sangat lengkap sekali. Sebenarnya masih banyak pertanyaan Pak, cuman karena keterbatasan waktu, jadi nanti pertanyaan nanti akan kami siapkan, kami kirim ke Pak Dodi untuk dijawab dan akan kami sampaikan kembali kepada para peserta. Baik, sebelum sesi Pak Dodi berakhir, kita berikan aplaus yang cukup meriah buat Pak Dodi.